92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di program Pelangi Kasih mengakhiri bulan April ya. Wah, tanpa terasa ya, kita sudah menikmati 4 bulan di tahun 2024 dan hari ini pun kita masih menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Dan seperti biasanya setiap hari Senin ada rekan-rekan konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung yang hadir untuk mengedukasi kita semuanya. Jika Sobat Maestro ada pertanyaan atau mungkin ada topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama rekan-rekan Rumah Konseling Parahyangan Bandung, boleh SMS atau WhatsApp di 081321000925. Sobat Maestro juga bisa mendengarkan siaran kami melalui Spotify atau streaming di maestroradio.com atau mungkin juga bisa mencari di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Sudah hadir di studio Ibu Endang, salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Apa kabar Ibu Endang? Puji Tuhan. Baik Pak Ari. Sehat ya? Sehat. Sekarang bisa tatap muka ya? Wow, sejak pandemi loh Pak. Saya baru ke Maestro 2 tahun lagi. lebih ya. Waduh. Oke, nah ini sebelum kita ngobrol begitu ya mengenai tema yang akan Ibu Endang begitu. Kemarin juga ada yang nanya, Ibu Endang ini memang spesialisasinya di anak-anak, di remaja atau apa Bu? Sebenarnya lebih keluarga sih Pak. Keluarga secara umum ya? Lebih keluarga lah. Ya. Tapi lebih ngena ke anak-anak ya Bu ya? Secara khusus sih tidak. Lebih tepatnya relasi anak orang tua. Lebih ke sana sebenarnya. Oke, lebih ke relasi ya. Nah, mungkin bagi Sobat Maestro yang mungkin karena memang ini kan relasi anak dan orang tua ini kan gak ada batasnya ya Bu ya? Betul sekali. Sampai kita pun sudah jadi nenek-nenek juga tetap jadi anak ya? Yes, betul. Artinya keberadaan kita walaupun tadi nenek, kita membawa masa lalu kita. Yang sebenarnya itu sangat erat. Keberadaan kita itu juga pengaruh relasi orang tua dan anak. Dan itu kenyataannya demikian. Oke, jadi kalau berbicara mengenai keluarga itu lebih banyak mengenai relasi itu. Betul sekali. Betul sekali. Dan di dalam relasi itu, di dalam keluarga kan banyak dinamika yang akan mempengaruhi keberadaan kita. Nah, itu nanti jadi satu bagian yang kita akan coba bicarakan. Kita obrolin. Betul. Saya membaca di beberapa sebuah orang-orang yang ahli dalam berpikir begitu ya, bahwa medan yang paling sibuk di dunia ini adalah keluarga. Soalnya ceritanya tidak bisa ditebak, setiap hari bisa beda. Di kantor kita bisa tahu ritmenya sampai orang bisa bosan, datang, kerja, pulang. Di pertokoan juga seperti itu, di rumah sakit juga seperti itu. Tapi dalam keluarga, dinamikanya itu satu hari itu bisa beberapa kisah begitu Bu. Apa seperti itu sih Bu memang Bu, dinamika dalam sebuah keluarga? Ya betul, beberapa kisah dan menariknya. Maksudnya kalau tadi Pak Ari bilang, apakah kita di kantor ataupun di masyarakat, di pemerintah, tapi keseluruhan waktu kita paling banyak sebenarnya di keluarga. Betul nggak sih Pak? Iya. Betul. Ya, dan keberadaan kita memang dibentuk oleh keluarga sebenarnya. Karena ketika kita sudah hadir di dunia, siapa yang kita temui? Pertama adalah keluarga. Dan keberadaan kita karena keluarga juga kan. Ya, jadi bicara tentang keluarga memang tidak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Oke. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai peranku dalam sebuah keluarga ya. Peranan ini kan kalau udah ngomongin peran tadi agak sedikit disinggung di awal bahwa kita sebagai, mungkin ada orang tua itu ada endingnya gitu Bu, atau seperti apa Bu? Kalau anak kan apakah juga ada endingnya gitu? Apakah ada limitnya gitu? Mungkin hari ini saya sebagai anak, minggu depan ataupun tahun depan saya sudah nggak jadi anak, atau minggu depan lagi saya jadi mertua, tahun depan lagi saya jadi kakek gitu. Apakah ada limitasinya mengenai peran-peran dalam keluarga ini? Bicara tentang waktu kita ya enggak. Dan peran yang Bapak bilang tadi lebih kaitannya lebih fungsi kita. Ya, jadi itu lebih apakah peran saya sebagai tadi orang tua, suami istri, orang tua anak, kakek nenek seperti itu. Tetapi yang kita akan bahas sebenarnya bukan peran dalam arti fungsi, tetapi peran apa sih yang kita mainkan di dalam
sepanjang kehidupan kita sepertinya. Kalau tadi Pak Ari bilang orang tua anak itu memang ada masanya ya, ada limit waktunya, ada siklusnya gitu ya. Tapi ini bicara tentang peran apa sih yang kita mainkan dalam setiap jenjang kehidupan kita. Jadi artinya bahasan hari ini itu bisa futuristik. Mungkin saat ini saya sebagai anak. Tapi nanti di 2 tahun lagi mungkin saya jadi ayah. Atau mungkin jadi nenek. Jadi artinya apa yang akan Ibu Endang sampaikan itu kan bagi anak-anak sampai kakek nenek begitu ya. Yes, betul. Dan kita pun yang sebagai anak-anak pun harus mempersiapkan nih bahwa nanti kita pun akan masuk fase sebagai orang tua. Betul, gitu. Itu fasenya. Tetapi begini, yang kita mau lihat adalah bahwa kehidupan kita sekarang ini itu terbentuk oleh masa lalu. Ya. Ada jejak yang ditinggalkan orang tua kita tentu, karena orang yang paling pertama kali kita kenal ya. Jadi jejak itu yang tertanam sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita masih anak-anak ya kita bisa tahu berapa lama usia kita kan. Tetapi kalau kita dewasa nih sekarang ini Pak, itu juga ada jejak, ada pengaruh orang tua di dalam kehidupan kita. Setuju nggak? Iya, betul. Dan ya ini memang ya kalau udah Bu Endang ngomongin keluarga itu pasti saya dikulitin gitu loh. Jadi kami sekeluarga itu kayaknya ingin menghilangkan jejak yang diwariskan keluarga, Bu, karena jejaknya bukan jejak suci gitu. Caranya gimana, Pak? Bukan jejak yang baik begitu, Bu. Ya macam-macam, Bu. Ada macam-macam. Jadi kalau saya sih ya oke lah, saya mah jalanin aja. Kalau kakak saya dia berpura-pura jadi anak-anak orangnya konglomerat gitu loh, Bu. Jadi dia bersandiwara, jadi ngomong ke orang lain bahwa dia anaknya jenderal lah, anaknya pengusaha ini gitu lah. Nah, sementara adik saya dia berusaha untuk mencari secara spiritual, dia ingin terlahir kembali dan dilahirkan di keluarga yang nggak seperti keluarga sekarang gitu, Bu. Jadi itu kan pengaruh begitu besarnya kan ya, Bu ya. Apa yang ya mungkin orang tua nggak salah sebetulnya ya, Bu ya, kan memang tidak tahu ya. Ya mungkin saya yang agak waras sedikit lah ya, karena saya belajar di teologi ya, baru ngerti oh ternyata jadi orang tua tuh kayak begini bebannya. Mungkin orang tua kan tidak sengaja ya, Bu ya, meninggalkan jejak yang kurang baik begitu kan. Tentu banget. Karena maksudnya tidak ada ya sebenarnya semua orang tua saya yakin tujuannya adalah baik. Ya enggak? Tujuannya baik. Dan sebenarnya itu tujuan Tuhan juga. Bahwa keberadaan kita itu yang sebenarnya kuat sekali pengaruh orang tua dalam kehidupan kita. Tadi yang Bapak bilang justru karena pengaruh yang tidak baik dari orang tua, makanya ingin dihilangkan begitu kan sebenarnya. Nah, padahal sebenarnya maksud Tuhan sendiri tuh bahwa orang tua ya seharusnya berpengaruh, punya pengaruh kepada anak. Tentu yang kita perlu tahu adalah tentu pengaruh yang baik, yang positif itu yang mau Tuhan maksudkan. Tapi kenyataannya nih Pak, di dunia ini kan tidak ada yang sempurna ya. Ya, tidak ada keluarga yang sempurna ya. Jadi Sobat Maestro juga harus nonton filmnya ini, Glenn Fredly The Movie. Oh ya, itu aku baru dengar. Itu bagus, Bu. Bagus katanya. Bagus. Ya. Jadi itu tema lagunya kan keluargaku. Jadi keluarga, tidak semua keluarga sempurna. Gitu. Nah, tentunya buat Anda yang mungkin sekarang juga belum berkeluarga, suatu saat nanti juga akan berkeluarga. Dan kami berharap bahasan ini tidak membawa Anda takut untuk berkeluarga gitu. Enggak. Oke. Gimana, Bu, supaya Sobat Maestro ini tidak trauma dengan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh keluarga, Bu? Sehingga perannya dalam rangkaian fase dalam keluarga itu bisa maksimal dan bisa sesuai dengan rencana Tuhan, Bu. Ya, tapi kita perlu jujur juga ya. Saya kira walaupun mungkin kadang-kala ya Pak, kadang nggak adil ya. Yang kita ingat itu lebih yang negatifnya, jeleknya ya. Tetapi kalau kita mau jujur, sebenarnya pasti ada yang positifnya. Ya, paling tidak pasti niat semua orang tua adalah demi kebaikan anak-anak. Makanya obrolan kita saat ini berharap sih bahwa kita bisa mengevaluasi keluarga asal kita ketika kita masih anak-anak sehingga kita bisa memahami pengaruh apa sih yang diberikan oleh keluarga khususnya orang tua dalam kehidupan kita. Apakah pengaruh yang positif atau negatif? Tapi selain itu intinya gini, kan kita nggak
ini beberapa kali ya saya bilang, kita nggak bisa mengubah generasi kita yang lewat, yang di atas kita ya. Yes, tapi dengan kita belajar, kita jadi tahu mana sih yang baik. Nah, ini harusnya menjadi arah bagaimana kemudian kita meninggalkan jejak atau pengaruh kepada anak-anak kita, kepada generasi di bawah kita. Oke, ya. Jadi ini adalah seperti Ibu Endang tadi sampaikan ya Sobat Maestro, kita mengevaluasi. Sekali lagi bukan menghakimi yang sudah lewat begitu ya, mengevaluasi supaya dalam sesi kehidupan kita itu kita meninggalkan jejak. Saat kita jadi anak, saat kita jadi orang tua, saat kita jadi kakek, saat kita jadi mertua, kita meninggalkan jejak itu. Betul. Begitu ya Bu? Betul sekali. Oke. Ya, ketika kita masih anak-anak, kita nggak punya kuasa ya Pak memilih sebenarnya. Iya. Yang ditanamkan kan anak harus hormat, harus tunduk, ngikut, kayak gitu kan. Ya, nah itu yang seringkali kemudian jadi apa ya? Jadi relasinya jadi nggak baik dengan orang tua dan anak, begitu ya. Jadi justru dengan memahami ini kita ingin membawa pengaruh yang baik. Oke. Ketika anak masih kecil sekali lagi kita nggak punya power, ya. Tapi setelah kita dewasa, kita belajar ini untuk apa? Kita punya tanggung jawab sekarang atas hidup kita. Jadi tidak kita letakkan ini gara-gara orang tuaku sih seperti ini. Iya. Tetapi ketika kita tahu sekarang kita punya kesempatan banyak belajar, kita punya tanggung jawab untuk memulihkan pengaruh yang tidak baik, dan kemudian tadi ya kita punya arah ke depan sehingga kita jadi punya pengaruh kepada generasi selanjutnya. Oke. Nah, seperti Ibu Endang tadi sampaikan, mungkin ya ini buat anak-anak mungkin kayaknya anak-anak nggak ada perannya. Tapi mungkin itu dari sudut pandang anak-anak ya. Anak-anak nggak bisa apa-apa, nggak punya peran apa-apa. Tapi dari sudut pandang orang tua beda loh Bu. Ketika anaknya dia dalam artinya taat sama orang tua ataupun juga melakukan sesuatu yang kecil, tapi itu buat orang tua itu sebuah legasi gitu. Saya baru tahu ternyata saya itu meninggalkan jejak yang membekas buat orang tua saya gitu. Sebelum orang tua saya meninggal gitu, dia mengatakan, iya ya hari ini nggak pernah nyusahin orang tua gitu kan, nggak pernah bikin masalah gitu kan, terus juga sekolah bayar duit, cari uang sendiri gitu kan. Nah buat kita kan biasa aja kan, tapi itu buat orang tua itu jadi sebuah legasi buat orang tua gitu loh, tanpa disadari gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih dalam posisi anak-anak, jangan anggap remeh juga ya Bu ya, peran kita sebagai anak begitu ya. Jadi artinya di situ bahwa orang tua memberi pengaruh kepada kita, tapi ketika kita dewasa, kita pun bisa memberi pengaruh loh ke orang tua kita. Ya enggak? Dari obrolan Pak Ari kan yang saya tangkap itu sebenarnya. Tentu dengan kesadaran bahwa saya sudah memproses diri saya. Kalau tadi Pak Ari bilang bahwa ada pengaruh yang nggak baik gitu ya kehidupan kita, tapi tanggung jawab kita untuk terus belajar, bertumbuh, sehingga kita bisa memberi pengaruh kepada orang lain, termasuk orang tua kita. Tentu pengaruh yang baik, bukan lagi balas dendam ceritanya. Iya. Kita mah banyak semuanya balas dendam Bu sebetulnya Bu. Cuman ya puji Tuhan dipulihkan begitu ya. Oke, nah Bu, dinamika dalam sebuah keluarga seperti tadi saya singgung di awal itu kan, dinamikanya itu kan bagaikan ombak yang terus bergelora nggak ada hentinya Bu ya, dan itu kan aneh. Nah kira-kira dinamika ini dipengaruhi apa aja sih Bu, sehingga ya kalau kita bilang dinamika yang paling dinamis ya keluarga gitu. Ya kan? Ya. Anak yang hari ini manis tiba-tiba beda. Terus kita harap istri ataupun suami kita yang kita harapkan hari ini nggak oke. Nah itu kan dinamikanya yang nggak bisa diprediksi gitu loh Bu. BMKG aja bisa prediksi. Oh ini ada gempa, kemarin ada gempa begitu ya, ada gempa. Itu bisa diprediksi. Oh akan ada tsunami. Oh akan ada kebangkrutan. Ekonomi itu bisa diprediksi. Tapi dalam keluarga kan nggak bisa diprediksi Bu. Atau seperti apa Bu Endang? Tidak bisa diprediksi, iya. Karena maksudnya ada pengaruh-pengaruh luar juga yang mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kita bisa belajar dari dinamika di dalam keluarga sebenarnya. Jadi bicara tentang keluarga sebenarnya
kebutuhan akan keluarga itu diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Yes. Kalau kita tahu Yes, dari betul, awal betul. Tuhan pakai keluarga loh. Bahkan ketika mengirimkan Tuhan Yesus juga di tengah keluarga. Betul. Itu kan luar biasa. Jadi saya kira tema keluarga itu sentral dan itu dibutuhkan sebenarnya. Nah, bicara tentang keluarga yang baik, yang dimaksudkan Tuhan, ternyata bahwa keluarga itu terbentuk oleh banyak dinamika terjadi. Misalnya, sekali lagi orang tua kan terdiri dari ayah dan ibu, ya. Nah, ketika di dalam keluarga, orang tua ini juga sebenarnya membawa masa lalunya, bahwa dia kan dulu pernah anak-anak juga. Tanpa disadari, ya. Jadi itu juga membawa cara itu dibawa tanpa sadar, ya enggak. Sebenarnya saya enggak pengen loh menggunakan pola lama, tapi kenyataannya dipakai lagi, ya karena ya waktu kita ada di tengah keluarga kita, itu yang kita tahu. Ya, itu kemarin saya ketemu dengan seorang teman yang dia kalau menikah dia mau mengambil ini Bu, free child Bu. Soalnya dia takut ketika dia punya anak dia akan secara tidak sadar melakukan apa yang ayahnya lakukan pada dirinya. Gitu. Walaupun dia udah mengampuni tapi dia tidak bisa melupakan. Takutnya dia ngelihat anak kecil, anaknya sendiri melakukan kesalahan, gampar gitu. Itu tanpa disadari Bu, sampai dia mengalami ketakutan. Dia mau menikah tapi dengan satu syarat, kita nggak akan punya anak, gitu. Itu kan sangat pengaruhnya ya Pak. Iya. Kerasa banget. Walaupun dia sudah mengampuni orang tuanya, walaupun orang tuanya dia bilang bapak aku udah meninggal, aku udah mengampuni, tapi aku takut, gitu. Ini bisa saja terjadi. Makanya kita tahu seperti yang benar bagaimana tujuannya, maksudnya. Ketakutan masih ada, tapi tetap ada tanggung jawab kita. Bagaimana kita mengatasikan? Kita takut di dalam satu hal, misalnya punya anak, takut seperti itu. Tapi apakah hidup kita jadi lebih oke? Maksudnya beres. Satu hal ini kita hindari. Apakah kita beres di dalam hal yang lain juga? Iya, betul. Jadi itu baru salah satu aja. Nah, selain masa lalu orang tua juga punya keyakinan akan pernikahan. Sehingga pengalaman orang tua dalam menikah bisa jadi ini juga menjadi menjadi gambaran yang dipegang orang tua untuk kedepannya gimana anak-anak diarahkan ke sana. Misalnya itu membentukkan, misalnya orang tua yang relasinya nggak bagus, akhirnya sering nggak dengar kayak gini. Kamu nanti ya kalau menikah. Jangan seperti papa kamu, gitu kan? Jangan dengan suku ABCDFG gitu ya. Padahal kan itu nggak jaminan juga kan ya Pak sebenarnya, begitu loh. Nah itu jadi pengaruh juga keyakinan dalam parenting, misalnya pengasuhan anak. Ada kalanya budaya kita kan masih bahwa itu tugas ibu, bapak nggak mau peduli. Jadi akhirnya apa? Banyak yang fatherless. Nah pola-pola seperti itu, kepribadian orang tua, dan peran yang dimainkan di dalam setiap keluarga. Sebenarnya banyak hal dinamika itu yang membentuk bagaimana keluarga itu dihidupi sebenarnya. Cuman kita mau fokusnya lebih ke peran sebenarnya hari ini. Peran apa saja sih yang dimainkan di dalam keluarga? Tadi menarik sekali ketika Pak Ari menceritakan kakaknya Pak Ari dan adik. Kayaknya punya cara yang berbeda-beda. Betul. Kalau saya boleh tanya, tadi Pak Ari mengatakan kayaknya Pak Ari yang paling baik. Ya karena saya nggak tahu. Pak Ari anak keberapa kalau saya mau bontot Bu. Jadi sebetulnya saya itu anak terakhir. Dari berapa saudara? Dari 7 sebetulnya 7, tinggal 5, yang 2 meninggal, jadi yang tinggal 5. Jadi yang 1 diambil orang. Jadi kami itu tinggal berempat. Dari 7 gitu. Jadi yang tinggal dengan kita itu 4 orang Bu. Jadi kakak saya perempuan, kakak saya laki-laki, terus saya sebetulnya yang mau terakhir. Waktu saya mau SMP gitu, adik saya lahir gitu. Gitu. Oke. Jadi 5 yang kemudian terakhir ya. Pengais bungsu gitulah kalau orang sudah bilang. Nah, dinamika di mana kita dibesarkan itu sangat mempengaruhi kita. Khususnya kita bicara sekarang peran ya, lebih tepatnya lebih peran. Jadi peran yang kita mainkan di dalam keluarga, jadi itu salah satu dalam yang mempengaruhi dinamika keluarga.
Nah, ini banyak pendapat Pak tentang peran-peran. Ya. Tapi saya ada satu pendapat yang mengelompokkan dalam 4 peran. Oke. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa pendapat deh, saya lihat itu ada yang punya pendapat 5 peran, 6 peran, is okay. Manapun sebenarnya ya. Jadi kita akan fokus kepada 4 peran yang dimainkan oleh anak-anak. Oke. Yang pertama adalah peran besar pertama adalah pahlawan. Nah, ini menariknya begini, maksudnya Pak. gimana, Bu? Tentang peran ini fokusnya lebih. Jadi ada satu pendapat yang mengelompokkan peran ini biasanya berdasarkan urutan lahir. Oh, ya. Jadi anak pertama biasanya punya peran pahlawan. Iya, betul, Ya nggak? betul. Jadi, Dan banyak ini ya keluhannya ya. Kan yang bikin anak orang tua, masa aku yang disuruh? Itu kan lagi rame, Bu. Jadi ngasih makan adiknya, kakaknya nomor 1, ngajak main adiknya yang nomor 1, ya disuruh bawa. ya. Jadi derita anak nomor 1 katanya begitu, Bu. Ya, jadi anak nomor 1 dan tanpa sadar ada tuntutan yang nggak jelas begitu ya. Anak yang pertama, tidak tertulis. Ya, tidak tertulis bahwa kamu harus bertanggung jawab dengan adik-adiknya. Betul, bertanggung jawab akan adik-adik. Kamu harus jadi teladan. Peran pahlawan. Itu sebetulnya baik atau enggak, Bu? Bisa baik, bisa tidak. Oke. Tetapi kenyataannya ketika seseorang anak merasa bahwa itu kan dikondisikan kan, Pak sebenarnya. Karena kamu anak pertama, apalagi kalau adiknya banyak. Iya. Ya, jadi kalau di dalam keluarga kecil cuman 2 gitu ya. Masing-masing ini bisa memerankan beberapa peran utama. Oke, gitu ya. Nah, tapi kalau banyak begitu mungkin berbeda. Jadi karena banyak, kita kan ada 4 peran kira-kira. Jadi satu mungkin itu akan lebih beragam gitu ya. Nah, contoh tadi pahlawan. Karena tanpa sadar bahwa itu mengkondisikan orang tua bahwa kamu pahlawan. Jadi anak ini bisa jadi tumbuh bahwa ya aku tanggung jawabku. Akhirnya mereka misalnya Pak dalam sekolah akhirnya ada kayak dorongan bahwa saya harus bagus. Prestasi bagus dan fokus kepada prestasi sehingga tanpa sadar kadang dalam pertumbuhannya itu tidak mudah bisa berteman dengan orang lain karena fokusnya tanggung jawab. Perfect, sempurna ya. Sehingga dia nggak bisa menemukan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau dalam ini pengaruh. Karena gini, pengaruh ini nggak semua orang nyadarin kan. Yes. Akhirnya itu terbawa loh sampai dewasa. Betul. Ya. Betul. Sehingga ketika dalam pertumbuhannya misalnya kerja nih Pak, anak ini bisa tanpa sadar dia memilih pekerjaan yang sifatnya itu menolong orang lain. Ya, dia fokus kepada kerja. Sehingga tidak terlalu kayak mementingkan relasi, berteman, karena fokusnya jadi teladan. Jadi anak ini jadi juga nggak bisa jadi dirinya sendiri, apalagi ketika menghadapi kegagalan. Dalam pemikirannya nggak ada itu gagal. Padahal kehidupan ini kan juga bisa kita gagal. Jadi artinya ini orang tua juga harus memperhatikan peran ini ya Bu ya, buat anak pertama ya. Ya, jadi maksudnya, nah itu jangan sampai mengkondisikan. Seperti itu. Itu sepertinya wajar kan. Tapi itu sebenarnya jadi beban. Contoh kayak Pak Ari tadi, Pak Ari bilang si kakak pengen jadi anaknya siapa-siapa. Apa sebenarnya motivasinya? Apa yang ingin dicapai sebenarnya? Ya karena malu Bu punya orang tua miskin begitu kan. Terus ada juga yang saya kan nggak ada beban ke kakak begitu ya, tapi ke adik saya gitu loh Bu. Jadi saya sampai mengorbankan udahlah adik saya aja yang sekolah. Gitu. Nah itu kan jadi beban ya, sekalipun saya bukan anak pertama. Soalnya kakak saya yang pertama itu ya kita hidup masing-masing lah Bu ceritanya. Kakak saya kan ikut saudara yang di mana, kakak saya yang kedua itu nakal banget, nggak bisa diharapkan gitu loh. Kakak kedua nakal banget. Nakal sekali kakak saya itu, nakal pinter tapi nakal banget Bu gitu loh. Nah sementara adik saya ini kan jadi tanggung jawab saya secara tidak langsung begitu kan. Nah ketika saya harus kuliah, nah itu yang buat dia tuh marah Bu. Saya kan dikuliahin orang gitu. Itu yang membuat dia kepahitan. Kenapa sih
kakak yang kuliah, aku yang dijadiin pembantu di rumah om gitu kan. Walaupun saya jelaskan ini kuliah teologi, bukan teologi. Iya, tapi kan saya karena kepingin kuliah. Itu buat saya dilema, Bu. Dan saya selama kuliah pun saya nggak tenang. Gitu. Jadi ngerasa, iya ya harusnya adik saya yang kuliah. Gitu. Cuman kan ya saya udah jelaskan ini kependetaan, ini panggilan Tuhan gitu loh. Ini bukan kuliah sekuler yang nantinya ada jenjang kerja ABCDFG. Ini panggilan Tuhan. Tapi dia nggak mau tahu, Bu. Intinya saya nggak dapat kesempatan lebih baik. Begitu kan gitu. Akhirnya dia keluar dari om saya, dia pindah tuh ke saudara saya yang lainnya. Di sana dia dikuliahin. Oke. Gitu. Jadi lebih baik ya itu Lebih yang seperti diharapkan. Gitu. Ya. Dan itu akhirnya ya dia punya dendam lah secara pribadi, dan dia memang lebih berhasil, Bu. Dia dendamnya dalam arti dendamnya positif sih, Bu. Dendamnya positif gitu. Jadi banyak luka. Dia udahlah, aku dihina orang, awas ya. Suatu nanti aku tunjukin bahwa aku akan di Amerika. Sekarang dia jadi warga Eropa sih, Bu, dan memang berhasil. Adiknya Pari. Adik saya gitu. Jadi dia akhirnya balas dendam ke keluarga, Bu. Gitu. Lu nggak mau, dulu waktu aku susah kamu nggak mau nolong, sekarang rasain lu. Aku punya duit nggak bakalan nolong keluarga. Tetapi tetangganya yang ditolong, Bu. Gitu. Itu kan sebuah saya paham itu sebuah balas dendam buat dia kepahitannya waktu dulu gitu. Oke. Gitu. Ya, nah hal-hal seperti ini kalau kita nggak sadari itu kebawa terus. Yes. Contoh pahlawan tadi, jadi dia cenderung bisa jadi punya kecanduan atas kerja. Betul. Karena dituntut berprestasi. Nah nanti kalau sudah berkeluarga misalnya Pak, dengan kecenderungan ini akhirnya apa? Dia jadi alkoholik. Akhirnya keluarga terbengkelai. Iya. Ya, nah itu tentang peran yang pertama. Betul. Dan itu seringkali juga jadi konflik antar keluarga ya, Bu ya. Seperti kakak saya kan perempuan, jadi ngerasa dia itu hero itu, Bu. Jadi adik-adiknya yang udah berkeluarga, ketika adiknya punya masalah, dia ikut campur gitu karena dia wanita ya, beda ya kalau laki-laki ya. Lebih care gitu lebih care gitu loh. Sampai dia berantem sama suaminya, berantem sama anak-anaknya gitu loh. Jadi jadi karena itu. Betul. Ya. Nah itu kan terbawa sebenarnya. Ya padahal ya ketika sudah berkeluarga, keluarga inti jadi yang lebih utama harusnya kan. Bukan kepahlawanannya ketika keluarga asal itu yang dibawa. Yes. Ya jadi ketika kita nggak menyadari, akhirnya apa yang terjadi? Saling menyalahkan kan. Tapi kalau kita menyadari, kita kemudian perlu tahu the next. Jadi apa peran yang harus saya mainkan di dalam keluarga society? Oke. Jadi itu tetap ada limitnya ya, Bu. Ya, peran hero itu ya harus disadari ya. Harus disadari, intinya dalam posisi dia sekarang sehat nggak? Itu penting. Makanya materi ini itu kaitannya yang kita perlu. Jadi kita mengevaluasi. Dan kemudian kita punya arah yang berbeda. Kalau kita tahu, ya enggak. Nah, peran yang kedua tadi makanya saya tanya Pak Ari ketika cerita kakak kedua. Nah, peran kedua biasanya dikenal dengan kambing hitam perannya. Kakak saya enggak kambing hitam, saya kambing hitam, Bu, malah, Bu. Soalnya kakak saya itu anak emas. Anak emas gitu. Jadi salah benar dia benar. Salah benar apa contohnya, Pak? Maksudnya gimana? Ya apa aja pokoknya. Nah, saya baru sadar karena kalau orang Jawa itu kan ada ini, Bu ya. Kakak saya yang di atas saya itu sakit-sakitan ceritanya. Sakit-sakitan. Berapa berarti? Jadi di atas saya. Di atas saya. 5. Jadi dia anak ke-5. Ya. Anak ke-5, saya ke-6 kan, adik saya ke-7 gitu. Nah, kakak saya ini sakit-sakitan waktu kecil dan mau meninggal. Terus orang tua saya itu bernazar, kalau kamu sembuh, apapun yang kamu minta dikasih, nggak akan digebukin, nggak akan dimarahin, Bu. Sampai gitu. Jadi anaknya nakal. Anaknya jadi nakal. Nakalnya minta ampun, Bu. Nakal senakal-nakalnya, tapi pinternya minta ampun, Bu. Oke. Gitu. Jadi artinya saya sama dia itu kayak anjing dan kucing, Bu. Tiap ketemu itu pasti berantem. Gitu. Jadi apa yang saya punya apa, dia kan selalu minta. Daripada kita sama-sama makan, saya buang. Gitu, karena enak aja saya yang susah-susah nyari gitu kan. Itu kan kakak kamu gini-gini. Kok saya kan di satu sisi kan adiknya yang harus dilindungi gitu. Kenapa yang kakak yang itu yang buat saya. Gitu. Kalau kakak yang nomor 2 gimana, Pak? Kakak 2 yang
kakak saya yang nomor 2 itu karena nggak tinggal sama kami ya, sudah diambil orang, jadi sudah beda. Nggak terlalu tahu juga. Nggak terlalu tahu. Nah, justru pelarian saya di kakak yang nomor 1 yang perempuan tadi. Gitu. Jadi apa maksudnya pelarian? Ya jadi pelindung. Si kakak nomor 1. Jadi saya punya masalah dari kecil. Yang ngasuh saya sampai figur saya itu ya kakak saya yang perempuan. Gitu. Oke. Jadi peran pahlawannya kerasa banget ya? Kerasa banget. Iya. Gitu. Jadi ketika dia meninggal itu saya jauh lebih frustrasi daripada ketika orang tua saya meninggal. Gitu. Karena memang saya dari kecil, dari kecil sama dia. Gitu, diajarin semuanya, saya bisa keterampilan sampai sekarang itu ya gara-gara dia. Gitu. Iya. Kental banget kepahlawanannya ya. Tapi itu juga seringkali jadi ribut sama suaminya, sama anak-anaknya gitu. Masa Om Ari aja dibelain. Jadi lebih fokus adiknya daripada suami dan anak-anaknya. Itu Pak, akhirnya kalau tadi Bapak tanya baik atau tidaknya itu yang harusnya di keluarga inti harus diutamakan sekarang perannya sebagai istri kan. Gitu. Nah, kembali peran kedua adalah kambing hitam. Nah, kambing hitam ini sering disebut pemberontak atau pembangkang. Keluarga merasa tiap ada masalah ini anak ini pasti. Emang iya sih kakak saya nomor 2 itu memang dia. Nah, itu seperti itu. Soalnya iya memang dia nakal. Ya mungkin karena itu tadi ya, mungkin dimanja atau apa gitu loh Bu. Ya, padahal sebenarnya kambing hitam ini adalah orang yang sebenarnya paling tersakiti di dalam keluarga. Ya, jadi sebenarnya dia nakal itu bukan kemauannya sendiri. Ada sesuatu yang tanpa sadar orang tua melihat anak yang kedua, karena pada umumnya nih Pak, pengamatan saya ya, anak kedua itu biasanya lebih berani bukan? Yes. Ya, kalau anak ke-1 itu kan kayaknya dilindungi banget begitu ya. Kita overprotective begitu. Kalau anak kedua kan udah bisa sendiri, apa-apa sendiri gitu kan. Jadi anak kedua itu jadi lebih berani. Betul. Sehingga orang tua itu tanpa sadar merasa ini anak bermasalah, kayaknya berani dan mungkin tidak maksudnya membangkang atau memberontak, tapi lebih berani berucap juga contohnya. Ya, sehingga dibandingin begitu kan dengan anak pertama yang kayaknya nurut, nolong. Iya. Saya ingat kakak saya yang kedua itu saya umur 4 tahun aja diajak kabur Bu ke Malang Bu. Dari Surabaya. Kakak saya itu umur berapa ya, SD gitu Bu. Ngajak saya yang saya belum sekolah diajak kabur ke Malang. Bayangkan dari Mojokerto ke Malang tahun itu kan belum ada bus dan segala macam Bu. Gitu. Tahu gitu kakak saya nomor 1 ini. Yang di atas saya. Ya. Jadi berani. Lebih berani. Jadi kalau tadi Pak Ari ceritakan ini anak yang dimanja tadi kan. Yes, betul. Ya. Nah, sebenarnya dia itu lebih memerankan rasa sakit yang ada di orang tua. Contohnya kalau Pak Ari bilang rasa sakit orang tua apa sih? Takut kehilangan anak ini kan. Sehingga dia dimanja, diprotek banget gitu loh. Ya, jadi tanpa sadar itu termanifestasi di dalam sikap si anak ini. Ya, karena dia nggak tapi orang tua merasa ini berontak gitu loh, karena kayak nggak nurut begitu. Nah, kalau kita nggak sadari ini, anak ini akhirnya karena merasa nggak diterima kan di dalam keluarga. Dia kemudian bergaul dengan pergaulannya nggak prestasi di dalam sekolahnya jadi nggak baik gitu loh. Karena ada sesuatu yang dia bawa kayak gitu loh, kayak luka yang terbawa seperti itu. Nah, itu anak kedua biasanya. Iya, kakak saya dia pintar tapi nggak mau sekolah Bu. Nah, itu dia nggak mau sekolah, jadi dia ijazah pun nggak punya, ijazah SD nggak punya. Ya. Gitu. Nah, yang menariknya ketika misalnya anak pertama, kalau saya nih ngobrol dengan beberapa teman, dia merasa enggak tuh, saya kok enggak seperti hero gitu ya. Ya, dia kayaknya merasa adiknya jauh lebih berperan hero. Jadi kalau anak pertama ini ada juga yang berperan sebagai kambing hitam gitu loh. Bandel buat masalah. Nah, anak kedua bisa jadi hero. Sebaliknya begitu ya. Ya, jadi ini sebenarnya bukan peran yang pasti nomor 1 kita berdua enggak, tapi kecenderungannya. Oke. Ya, itu kedua. Nah, yang ketiga itu dikenal dengan anak yang hilang atau anak yang baik. Tadi waktu Pak Ari saya dong ya anak yang hilang dong. Iya, kalau dalam susunan gitu memang saya anak ketiga Bu. Ya. Dan terhilang memang. Jadi anak ini itu anak yang baik dibilang karena bisa jadi begini loh.
kasihan ya orang tuaku ngadepin si kakak, terus apalagi kakak kedua yang kayaknya berontak begitu, sehingga dia nggak mau menyakiti lagi orang tuanya, dia mau mengikuti standar keinginan orang tua, jadi dia menjadi anak yang baik, tapi tanpa sadar karena dia baik itu kadang ya sudah karena dia baik kan dia tidak ada masalah, akhirnya tanpa sadar orang tua ini jadi anak yang diabaikan. Anak hilang istilahnya, ya, karena nggak ada masalah, dia baik-baik saja, gitu. Nah, ini makanya orang tua perlu mengamati ini karena kalau kita nggak sadari anak ini bisa kebanyakan jadi introvert, akhirnya menyendiri, apa-apa nggak berani bicara dengan orang tua, dibawa sendiri mukanya, ya, dipendam sendiri, akhirnya dia depresi sendiri kan. Betul. Begitu. Betul, itu betul sekali Bu. Saya lebih bisa ngobrol dengan meja, kursi. Saya tuh punya teman saya itu pohon kapuk ya kalau jadi kalau sama ngobrol itu ke sungai Bu, ngobrol sama pohon kapuk. Tapi begitu pohon kapuk itu ditebang saya nangis kayaknya kehilangan. Tempat ngobrol ya Pak. Iya, saya kan gagap dan gugup Bu. Jadi nggak seperti sekarang. Jadi saya tuh ngomongnya kekek gitu. Jadi kayak di lawak tuh kan ada namanya di lawak itu kan suka ada orang yang ikonnya gagap gitu kan. Saya tuh gagap dan gugup, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi contohnya misalkan disuruh baca ke depan zaman dulu kan harus baca ke depan, itu saya nggak berani Bu, nggak bunyi, kekek dulu diketawain, dibully kan dalam kalau bahasa sekarang gitu kan. Terus ngomong kalau huruf P pada mulanya tuh kan pep gitu kan, itu kan buat orang lain lucu tapi buat saya itu kan malu gitu. Kayak gitu Bu. Kira-kira apa Pak kalau boleh cerita pengalaman apa sehingga membuat seperti itu? Banyak Bu, ya itu tadi diabaikan, terus saya salah benar tetap salah gitu kan, terus mengalami pelecehan banyak lah gitu loh Bu. Jadi saya merasa bahwa saya nggak ada di dunia pun nggak ada artinya gitu loh, nggak ada orang yang nyari, nggak ada yang susah gitu. Bahkan 2 bulan kemarin kan di Pelangi Kasih bahas mengenai suicide ya, mengenai bunuh diri gitu loh. Jadi saya pun ada riwayat kayak begitu, saya mati pun juga orang tua saya nggak nyari gitu loh Bu. Saya tuh suka iri gitu, ada orang lain yang anak-anak lain 1-2 jam nggak ada di rumah kan dicari Bu. Saya 3 hari Bu nggak dicari Bu, kan kepengen dicari gitu. Oke. Padahal bisa jadi orang tua dan keluarga tidak berpendapat demikian kalau memang perannya tadi sebenarnya anak yang baik, sehingga dianggap tidak ada masalah buat dia. Kayak tidak dicari karena dia ada. Gitu. Ya masalahnya kan 3 hari 3 malam nggak pulang Bu. Gitu. Itu kesadaran yang mungkin tidak terfikir seperti itu, bahwa selama ini dipikir anak baik. Tapi anak baik berarti anak hilang juga. Iya Bu, sadar, iya Bu. Kepengen itu dari kecil, aduh kepengennya dicariin. Ari kok nggak ada ya gitu, pengen nggak Bu. Bahkan pelukan Bu. Sampai sekarang pun saya nggak bisa dipeluk orang. Dan nggak bisa memeluk orang karena pengalaman nggak pernah dipeluk, nggak dapat itu. Gitu. Jadi kalau ada orang peluk saya itu apa sih? Risih. Nah, itu saya membayangkan kalau saya punya istri, punya anak, getek Bu. Ya, padahal kalau istrinya yang bahasa kasihnya pelukan kan berantem Bu. Nah, ini kalau nggak diketahui. Jadi akhirnya saling menyalahkan kan, merasa bahwa pribadi Pak Ari ini nggak oke nih gitu loh, bermasalah. Ya memang masalahnya dari masa kecil. Lalu, betul. Jadi, nah kalau perkembangannya beberapa anak yang hilang ini bisa menjadi pahlawan juga di dalam kehidupannya ketika mereka lebih tua. Artinya apa? Karena ini kan biasanya di urutan anak ketiga. Nah, ketika makin dewasa, anak pertama dan kedua sudah meninggalkan rumah kan, berarti dia bisa berperan jadi pahlawan juga. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Ya. Nah, kemudian di anak yang keempat biasanya memerankan maskot. Jadi peran maskot ini biasanya di anak bungsu sebenarnya. Ya. Jadi pada umumnya maskot ini menjadi pusat perhatian. Ya. Sehingga tanpa sadar kayaknya kelucuan sehingga ketika semuanya dilucuin gitu, ketika dia besar dia nggak bisa realnya kehidupan kan nggak selalu lucu kan Pak. Real kehidupan tuh nggak selalu baik. Makanya kesulitan menghadapi realnya kehidupan kalau kita nggak aware tentang hal ini dan menolong anak bahwa hidup itu pada kenyataannya tidak semua baik, tapi tidak semua buruk juga. Betul. Tapi
dinamika ini yang kita perlu pahami. Betul. Dan itu yang seringkali diungkit adik saya, Bu. Karena dia anak keempat, anak bungsu kan. Anak bungsu kan harusnya disayang, diiniin. Dia punya kakak 3 tapi nggak ada yang peduli sama dia gitu kan. Dia merasa bahwa maskotnya ataupun pusat perhatiannya bukan di dia. Oke. Nah, ini mumpung ada Ibu Endang ya. Ini ada kasus, Bu ya. Jadi apakah saya dengar dari beberapa orang begitu ya, dan juga ada beberapa keluarga begitu. Ketika ada ada sebuah keluarga, dia punya 3 anak, dan anak kedua adalah anak laki-laki, itu bebannya jauh berat. Apakah seperti itu, Bu? Soalnya dia sebagai anak laki-laki, dia harus melindungi sebagai tuntutannya itu lebih besar daripada anak kedua, daripada anak urutan kedua yang perempuan, Bu. Dari sudut pandang Bu Endang sempat dengar nggak, Bu, kayak begitu, Bu? Jadi anak kedua yang laki-laki dan perempuan berbeda begitu. Iya. Jadi satu keluarga yang punya 3 anak. Nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan. Nah, anak laki-laki yang nomor 2 ini itu dia mempunyai stres ataupun tanggung jawab yang lebih besar. Di satu sisi dia harus menjaga kakaknya, menjaga adiknya karena dia laki-laki, menggantikan peran orang tua. Apakah seperti itu, Bu? Nah, siapa yang kayaknya itu kan berarti tuntutan ya, Pak. Siapa yang menuntut itu? Artinya kan itu kayaknya masyarakat menempatkan begitu ya, bahwa laki-laki harus lebih kuat. Jadi ini artinya ada pengaruh sosial juga. Iya, saya kira karena sebenarnya laki-laki perempuan sebenarnya sama ya di mata Tuhan ya. Memang beda peran, tetapi tidak harus semuanya diletakkan di pundak laki-laki, dalam hari ini anak laki-laki. Sehingga ya itu akhirnya ketika tidak porsinya tidak tepat, akhirnya jadi beban. Jadi perlu tahu aja porsinya yang benar, bahwa semuanya sebenarnya sama 3 anak, ya kan? Oke. Itu yang perlu. Jadi ini orang tua juga mesti hati-hati ya ketika mempunyai ataupun ngobrol me time dengan anak laki-lakinya ya. Betul banget. Soalnya ada beberapa anak ya yang SMP, saya kan ngajar di SMP dan SMA, Bu gitu. Jadi saya katanya papa, saya satu-satunya anak laki-laki. Jadi kalau nanti papa nggak ada, tugas saya ngelindungin kakak dan adik. Berat banget bebannya, gitu. Ya kan? Dan itu hampir loh, Bu. 80-90% keluarga yang punya anak laki-laki urutan kedua, bebannya ditaruh ke dia, bukan anak nomor 1. Karena anak nomor 1 perempuan. Anak nomor 1 perempuan. Padahal artinya 3 anak, walaupun laki perempuan kan maksudnya bahwa mereka perlu maksimal, masing-masing potensinya harus maksimal kan sebenarnya itu. Tidak memberatkan satu anak. Oke. Dan artinya di sini adalah tugas utama dari orang tua begitu ya. Karena sekali lagi yang saya bilang tadi, ketika anak-anak nggak punya power. Dan itu tujuan Tuhan juga, Pak. Supaya orang tua punya pengaruh di dalam diri anak. Tadi meninggalkan jejak tapi tentu jejak yang baik dong. Jangan mengkondisikan. Oke. Nah, itu penting Sobat Maestro ya, Anda sebagai orang tua. Jadi ini banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari sebagai orang tua, sebagai anak begitu ya. Wah. Jadi jangan mengkondisikan anak. Apalagi menjadikan anak sebagai investasi ke depan ya. Sekarang ini kan lagi rame itu ya. Anak jadi sumber investasi. Gitu. Oke. Kita juga artinya orang tua belajar ini juga tahu posisi kita sekarang. Ya, ketika kita, kenapa sih kita seperti ini? Nah, contoh saya sendiri anak nomor pertama. Ya, 1. itu baru saya sadari setelah saya belajar ini. Oh iya, ya itu melekat di dalam diri saya bahwa kayak sifat perfeksionisnya itu kuat gitu loh, Pak. Ya, apa-apa itu ya dulu walaupun tidak saya tangkap dengan jelas bahwa anak pertama harus jadi teladan, harus pokoknya membimbing anak adik-adik. Tapi sekali waktu saya berprestasi di sekolah, ada 2 kali deh saya kalimat ayah saya itu, kamu jadi teladan buat adik-adik. Itu tanpa sadar kan sebenarnya. Mereka tidak, tuntutan itu tidak dinyatakan langsung, dan itu terbawa sebenarnya sampai dewasa. Saya baru menyadari ini semua gitu. Sehingga makanya yang resikonya yang nggak benarnya kan kemudian misalnya ketika menghadapi kegagalan. Padahal hidup itu kan juga ada kegagalan. Kegagalan itu juga waktu belajar kita kok sebenarnya. Betul. Tidak selalu gagal itu nggak baik. Iya, dan ini juga banyak terjadi di
punten pisan di kalangan rohaniawan, anak-anak pendeta. Ya. Tuntutan bapaknya yang pendeta, anaknya juga harus seperti bapaknya. Bapak ibunya majelis, anaknya tuntutannya harus jadi seperti majelis. Kasihan ya. Kasihan sekali, Bu. Kasihan Gitu. sekali. Dan itu kenapa punten pisan. Tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan, anak-anak majelis yang dalam tanda kutip memberontak. Karena tuntutan dari sosial, dari jemaat dibebankan yang bebannya yang gak harusnya. Contohnya misalkan, kenapa sih anak biasa itu nonton bioskop gak apa-apa? Lu kan anak pendeta, lu kan anak majelis, harus jadi contoh lah. Emang yang jadi majelis kan bapak saya, yang jadi pendeta kan bapak saya, mama saya, gitu. Kasihan banget ya, hidupnya nggak bebas gitu loh Pak. Jadi terkekang sekali, nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Padahal bukan itu maksud Tuhan kan. Orang tua mempengaruhi anak-anak sehingga di dalam kehidupannya mereka maksimal. Dan mereka jadi berkat buat yang lain. Kalau kayak gini gimana bisa jadi berkat? Iya. Terkungkung hidupnya. Betul. Dan ini masyarakat sosial dan juga jemaat juga mesti harus paham ini begitu ya. Betul. Anak pendeta juga sama kayak anak kita. Jadi jangan sampai tugas ataupun kedudukan orang tua itu dibebankan kepada anak. Betul. Ya, Oke. Ya. Ya, seperti itu Pak, tentang peran. Perlu Ya. kita sadar, kalau enggak itu ya itu mempengaruhi kita nggak bisa menjadi diri kita aslinya kan, karena tuntutan peran tadi yang dibentuk sebenarnya oleh keluarga. Oke. Karena anak nggak bisa memilih, aku pilih peran hero deh, aku pilih peran anak baik. Kita nggak bisa. Tanpa sadar itu orang tua yang mengkondisikan. Ya, betul. Ya, seperti tadi disinggung bahwa kalau di kantor kan kita sudah tahu, misalkan kita jadi admin, ya peran kita udah jelas, HRD udah jelas. Tapi kalau dalam sebuah keluarga kan nggak ada nggak ada SOP yang jelas begitu kan? Ya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya Pak, orang-orang yang melakukan peran di semua, artinya semua orang gitu ya melakukan peran di dalam keluarganya masing-masing. Perannya itu sendiri sebenarnya nggak buruk gitu ya. Namun masalah itu muncul ketika identitas seorang anak jadi terlalu erat kaitannya dengan peran yang dimainkan dalam keluarga tadi. Ya, yang benar adalah dalam pemulihannya gitu ya, sangat penting mengidentifikasi peran dan pengaruhnya. Apa sih pengaruhnya? Jangan sampai peran itu kemudian membawa pengaruh yang nggak baik kan sebenarnya. Kalau tadi Pak Ari bilang kan, anak pertama pahlawan itu kan baik. Yes. Harus pada tempatnya. Jangan sampai itu beban dalam hidupnya sehingga dirinya sendiri nggak maksimal. Anak pertama walaupun pahlawan kan dia perlu juga happy, senang, bermain, itu kan wajar aja gitu loh. Jadi kayak pemain film ya Bu ya? Kenapa main film? Jadi artinya apa yang diperankan ya jangan dihidupi sehari-hari gitu kan. Jadi harus bisa membedakan kan. Harus tahu tempat. Iya, ya seringkali kan ada orang yang jadi antagonis aja sampai ke bawah tuh. Dengan istrinya, dengan anaknya itu kan lu di sinetron, di rumah ya jangan gitu kan. Jadi penting sekali memahami perannya. Memahami peran. Ya. Yang tujuannya adalah supaya peran itu membawa pengaruh yang baik. Pengaruh, oke. Iya. Saya ingat salah satu tokoh sineas di Indonesia ya. Jadi selesaikan peran itu, selesai syuting, selesai peran gua. Di luar lokasi syuting saya jadi diri gua, jadi diri saya sendiri. Fokusnya gitu, kepada diri sendiri. Iya. Si Ibu Christine Hakim dan Reza Rahardian. Jadi ya gua harus, dan itu susah Bu katanya Bu. Harus bisa meninggalkan perannya ketika dia harus meninggalkan lokasi syuting. Ya. Nah itu kalau kita bawa dalam kehidupan kita, memang kecil kita terbentuk begitu. Tapi besar kita harus sadar. Peran saya ini membangun enggak? Ini atau lebih membatasi saya gitu loh. Ya, jadi sebenarnya terkait peran itu seperti itu Pak. Oke. Iya, kalau di peran di film udah jelas, tapi kalau peran keluarga kan samar ya Bu ya, karena tidak ada plotnya. Ya. Aduh, kalau udah ngomongin keluarga ya Sobat Maestro ya panjang loh ya Sobat Maestro. Sebetulnya mungkin bagi Sobat Maestro ada yang ingin ditanyakan ya. Bu Endang ya sangat terbuka ya buat Anda. Oke, Ibu Endang sebetulnya masih banyak hal yang bisa kita ulik ya. Tapi waktu kita sangat terbatas. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari peranku? Ini lebih banyak menyoroti anak-anak ya Bu ya bahasan kita hari ini. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan sebagai orang tua juga harus belajar gitu ya. Karena tadi Pak yang saya bilang pengaruh. Ini pengaruh masa kecil kita ke bawah sekarang kan. Nah ketika kita tahu itu tidak sehat, ya
kita perlu tahu sebaiknya bagaimana, begitu kan? Jadi proses belajar itu tidak ada habisnya sebenarnya seumur hidup, ya. Nah, yang perlu kita tahu adalah bahwa setiap orang itu diciptakan itu berharga, kita unik. Jadi tujuannya adalah temukan kelebihan atau potensi masing-masing anak kita, kembangkan itu. Jangan peran itu menghambat mereka untuk mereka bertumbuh maksimal dan akhirnya berdampak buat orang lain. Demikian Pak Ari. Oke, nah kalau misalkan Sobat Maestro masih ada pertanyaan ataupun ingin layanan lebih intens ya, nanti bisa menghubungi kami. Kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung ya, karena ada banyak konselor yang siap untuk membantu Anda dalam menghadapi masalah-masalah keluarga. Ibu Endang, terima kasih buat hari ini. Terima kasih banyak Pak Ari, terima kasih Sobat Maestro, senang kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Iya, baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Endang, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.